Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy, jabatan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Kelapa Kampit, divisi HPPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdawati. Saya anggota Panwaslu Kecamatan Kelapa Kampit di Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Perkenalkan, saya Epi Santia Dewi, saya PKD Desa Buding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia, saya pengawas pemilu di Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit. Adapun tugas saya pada saat itu adalah sebagai pengawas pada rangkaian kegiatan pemilihan serentak di tahun 2024. Kalau melihat dari kontestasi pemilihan di Kecamatan Kelapa Kampit, untuk tensi politik di Kecamatan Kelapa Kampit sebenarnya nggak jauh-jauh beda pada pemilihan tahun-tahun sebelumnya, bahwa untuk pemilihan di Kelapa Kampit berjalan dengan aman, lancar, tertib, meskipun kontestasi dalam pilkada merupakan calonnya dua-duanya berasal dari Kecamatan Kelapa Kampit. Pengawasan itu kalau kita Panwaslu Kecamatan, pengawasan itu turun langsung melakukan koordinasi ke PPK, PPS, dan jajaran yang paling bawah. Ya, kalau Kelapa Kampit itu kan memiliki 6 desa. Jadi dalam setiap desa itu kita memiliki tantangan-tantangan tersendiri untuk melakukan pengawasan. Di Desa Buding sendiri bagaimana? Kalau di Desa Buding sih sebenarnya tidak terlalu panas gitu kan, karena memang kandidat yang paling banyak ada di Kelapa Kampit. Ya, jadi sesuai tugas saya di wilayah Desa Mayang, karakteristik Desa Mayang pada saat itu adalah Desa Mayang yang terdiri dari 4 dusun, kemudian 19 RT dan 8 TPS. Nah, karakteristik khususnya dari Desa Mayang ini terdapat 1 TPS yang dipetakan sebagai TPS yang berpotensi terjadinya masalah pada saat pemilihan atau pencoblosan nanti. Kenapa? Karena sebelumnya di periode sebelumnya sempat terjadi kericuhan di salah satu TPS di Desa Mayang. Kalau kita bicara tantangan, sebenarnya setiap tahapan tentunya punya tantangan. Kalau bicara tantangan terbesar, ya tentunya setiap pengawasan sebagai pengawas harus teliti dalam setiap tahapan. Contohnya tahapan yang paling memerlukan pengawasan yang ekstra yaitu di daftar pemilih dan pada saat masa kampanye dan masa tenang. Tantangan terbesar, setiap pengawasan pasti ada tantangan, tapi semua tantangan itu harus dilaksanakan itu dengan cara kita melakukan sosialisasi atau memberikan himbauan, karena kalau sudah terjadi pelanggaran itu tidak bisa lagi dicegah. Jadi tantangan terbesar itu menghadapi pada saat pengawasan kampanye. Awal-awalnya dalam pengawasan tantangan terbesar itu adalah koordinasi dengan PPS. Karena awal-awal itu PPS seperti sangat kaku gitu menanggapi peraturan, dan kita sebagai Panwaslu desa sangat kesulitan untuk mendapatkan data-data dari mereka. Tantangan terbesar saya pada saat melakukan pengawasan pada saat itu adalah saya selaku pengawas kelurahan desa seorang diri saja untuk mengawasi satu desa. Nah, itu membuat saya cukup kewalahan karena koordinasi dengan PPS juga melakukan terjadi beberapa miskomunikasi, kemudian ketidakharmonisan dengan PPS juga membuat saya merasa up and down pada saat itu, seperti itu. Tentunya Panwaslu Kelapa Kampit dalam mengedukasi pemilih di Kecamatan Kelapa Kampit tak terlepas juga dari
program-program yang dilaksanakan dari Bawaslu Kabupaten seperti sosialisasi di setiap tahapan. Dengan hal ini tentunya kita berharap juga bahwa setiap pemilih yang telah mempunyai hak pilih akan tentunya akan mengetahui regulasi serta menerapkannya di lapangan dan menyebarluaskan informasi yang kita sosialisasikan kepada pihak-pihak yang terundang. Ya, tentunya kalau kita bicara partisipasi, melihat antusias dari masyarakat Kecamatan Kelapa Kampit itu kelihatannya dari pengawasan yang dilakukan dari Panwaslu Kecamatan Kelapa Kampit. Mereka kelihatannya ingin menghadirkan pemimpin-pemimpin yang bisa membawa aspirasi mereka, dan apalagi tentunya seperti yang kita ketahui bahwa calon dari bupati yang akan melakukan kontestasi itu tentunya dua-duanya berasal dari Kecamatan Kelapa Kampit. Hal itu memungkinkan tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Kelapa Kampit akan memilih pemimpinnya yang berasal dari Kecamatan Kelapa Kampit. Kalau kita bicara pemilih disabilitas, tentunya tak lupa juga kita apresiasi kepada kawan-kawan PPK dan PPS serta Pantarli yang telah melakukan pemutakhiran data pemilih. Mereka bekerja sesuai dengan prosedur dan tentunya pemilih disabilitas mendapatkan prioritas di dalam pemungutan dan penghitungan suara. Panwaslu Kecamatan Kelapa Kampit juga selaku pengawas di lapangan pernah mendatangi pemilih disabilitas dan mempertanyakan kesiapan mereka untuk datang ke setiap TPS. Dan pemilih disabilitas kita pertanyakan bahwa terkadang dari mereka sendirilah, pemilih disabilitas sendirilah yang merasanya tidak sanggup untuk datang ke TPS. Sedangkan dari kawan-kawan PPK dan PPS tentunya sudah menyiapkan TPS sesuai dengan tempat yang bisa dijangkau oleh pemilih disabilitas. Melakukan pengawasan langsung, yaitu kita berkoordinasi langsung pada saat daftar pemilih tetap itu apakah semuanya sudah masuk data pemilih atau belum. Jadi pengawasan langsung ke PPK tersebut. Sebenarnya kami melakukan pengawasan, melakukan koordinasi kepada PPS terkait siapa saja masyarakat disabilitas yang terdata di data mereka. Akan tetapi PPS tidak memberikan secara detail nama dan di wilayah dusun RT mana mereka tinggal. Nah, akhirnya saya melakukan strategi, melakukan koordinasi kepada kepala dusunnya terkait warga mereka yang terkategorikan disabilitas itu ada berapa banyak dan di TPS mana saja. Nah, dari hasil saya koordinasi dengan kepala dusun pada saat itu, saya melakukan pencocokan data dengan jumlah masyarakat disabilitas yang ada di PPS. Nah, kemudian dari situ saya dapat memastikan, dari 9 data disabilitas yang ada di Desa Mayang yang pada saat itu ada di PPS, dengan hasil koordinasi saya dengan kepala dusun ada di wilayah mana saja dan di TPS mana saja. Ya, kalau kita bicara identifikasi, tentunya Panwaslu Kecamatan Kelapa Kampit mempunyai personil Panwaslu desa yang berada di setiap desa di Kecamatan Kelapa Kampit 1 orang, tentunya dengan mengidentifikasi melihat dari tim-tim kampanye yang ada di desa masing-masing, memberikan himbauan tentunya melalui patroli pengawasan secara keliling, memberikan stiker yang berupa himbauan, tentunya memberikan himbauan kepada tim kampanye dari masing-masing calon terkait hal yang dilarang dan diperbolehkan menurut Undang-Undang Pemilihan. Ya, tantangan dalam menghadapi praktik politik uang. Nah, saya rasa yang
tantangan yang sangat berasa yaitu adalah memotivasi masyarakat bagaimana mereka ini menjadi agen pengawasan bersama, tidak hanya dari Bawaslu, Panwaslucam ataupun PKD, tetapi masyarakat juga mampu menjadi agen pengawasan bersama. Artinya bagaimana ketika mereka menemukan suatu pelanggaran money politik, nah itu mereka mampu melaporkan. Nah, tapi yang terjadi adalah ketika masyarakat mengetahui adanya politik uang, mereka takut untuk melaporkan itu kepada pihak-pihak terkait. Mereka takut nantinya mereka juga ikut berkasus, ikut menjadi saksi dalam proses hukum yang akan dijalani seperti itu. Jadi pada rasa memotivasi mereka untuk mau seperti itu. Melihat langsung pada saat pengawasan dan melihat hasil-hasil dari suara yang didapatkan itu agar pada saat DPT yang masuk itu sama sesuai dengan pemilih. Misalnya DPT ada 80, yang hadirnya 60, apakah itu sesuai? Jadi kita melakukan pengawasan langsung. Nah, kejadian unik ini termasuk dibilang unik, tapi apa ya? Sedikit deg-degan, unik. Pada saat itu terjadi di TPS 4 di Desa Mayang, yaitu aku berada di situ. Ada salah satu pemilih, mereka memberikan salinan C formulir itu, tapi yang petugas tidak kenal, misalnya namanya tapi yang hadir pada saat itu adiknya. Nah, situ tidak kenal. Jadi pada saat itu udah ngisi daftar hadir, terus sudah dipanggil, diberilah surat suara, terus udah dicoblos. Tapi aku kok dipanggil tadi? Hah? Orangnya beda? Jangan. Pada saat itu kertas suara tadi udah mau dipasukin ke kotak suara. Jadi otomatis lah yang petugas KPPS di situ, maksudnya ngapa jadi di stop itu? Ngapa di stop? Itu bukannya aku tahu murid aku, kataku waktu itu kan itu murid PAUD maksudnya. Jadi tahu yang hadir itu adiknya. Jadi kita tanya, kenapa? Jadi katanya itu sakit, jadi minta tolong digantikan katanya. Nah, jadi PTPS pada saat itu PTPS-nya bilang, "Enggak boleh ini digantikan, kamu harus jujur," katanya. Ini itu orangnya beda, yang harusnya nyoblos itu beda katanya. Jadi pada saat itu kita deg-degannya terlambat 1 menit itu udah masuk, kan pasti bisa ulang kan. Nah, itulah mungkin yang jadi sampai berapa hari di Panwascam itu terus ceritanya soal kejadian itu terus. Pada akhirnya karena udah dibuat di kejadian khusus, udah diselesaikan di tempat, jadi tidak ditindaklanjuti dibuat jadi pelanggaran gitu, tidak. Karena sudah dibuat di kejadian khusus, yang kebenaran surat suara juga tidak dipasukin, jadi surat suara itu sudah disilang dari petugas KPPS, jadi dianggap surat suara rusak. Kesan dan pesan untuk semua lapisan masyarakat itu, kita harus mendukung penuh agar demokrasi di Indonesia berjalan lancar dan sukses. Agar kita bersama-sama ikut mengawasi jalannya demokrasi tersebut, agar tidak ada pelanggaran, terutama politik uang. Dan sekarang ini sangat miris itu politik uang, meskipun bukan jumlah uang, tapi dalam bentuk sembako. Karena warga, orang awam itu tidak ngerti
itu politik uang kan. Ini beras, ini gula cuma dikasih. Nah itu. Jadi kita harus bersama-sama mendukung, mensupport untuk kedepannya demokrasi pemilu supaya berjalan lancar dan sukses. Pesan dan kesan demokrasi tentunya khususnya di Kecamatan Kelapa Kampit, kita juga berpesan bahwa tentunya Panwaslu beserta jajarannya hadir tentunya untuk memberikan himbauan kepada pemilih untuk menjaga demokrasi kita biar menjalankan azasnya sesuai dengan azasnya langsung, umum, bebas dan rahasia, dan juga menyarankan juga kepada pihak-pihak terkait nantinya untuk selanjutnya pada pemilihan ataupun pemilu kada ataupun pemilihan legislatif nantinya kepada masyarakat untuk sadar dirilah dengan memilih pemimpinnya, jangan sampai terjadi penyesalan di 5 tahun mendatang. Kalau kesannya sih sebagai Panwaslu desa ya cukup senang gitu, karena bisa menjadi bagian dari demokrasi ini dan juga bisa berpartisipasi sebagai Panwaslu desa kelurahan itu menurut saya ya kita pribadi mendapat andil sebagai Panwaslu desa untuk menciptakan asas pemilu yang sesungguhnya. Kesan dan pesannya yang paling saya ingin sampaikan yaitu adalah bagaimana nantinya lembaga-lembaga kita ini mampu memotivasi masyarakat itu mau, dan bagaimana mereka ini bisa dilindungi terkait maunya mereka untuk menjadi agen pengawasan bersama. Ya maksudnya jangan sampai nanti masyarakat kita mau tetapi mereka malah jadi dikasuskan atau bermasalah dengan hukum karena melaporkan kejadian-kejadian pelanggaran seperti itu. Nah, bagaimana nanti kita menjadi agen bersama bisa mampu memotivasi masyarakat agar mau dan aman dalam pengawasan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelapa Kampit selain keindahan alamnya, masyarakatnya pun luar biasa dan beragam. Dan tentu banyak sekali orang-orang pintar yang ada di Kecamatan Kelapa Kampit ini. Salah satu bukti nyatanya bahwa di dalam setiap perhelatan pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Belitung Timur, Kecamatan Kelapa Kampit selalu menghadirkan kontestan-kontestan yang berasal dari Kecamatan Kelapa Kampit. Termasuk dalam perhelatan pemilihan kepala daerah tahun 2024 secara serentak kemarin, di mana 2 calon bupati dan bupati Kabupaten Belitung Timur, kedua-duanya berasal dari Kecamatan Kelapa Kampit. Dan ini tentu menghadirkan, khususnya bagi kawan-kawan Panwaslu Kecamatan Kelapa Kampit, menghadirkan strategi pengawasan yang benar-benar jitu, benar-benar bagus, sehingga pelaksanaan khususnya pelaksanaan pengawasan di Kecamatan Kelapa Kampit dapat berjalan dengan damai, berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah hasilnya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Belitung Timur terlaksana dengan sukses. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.